Assalamualaikum Pak Sarip. Waalaikumsalam. Ya Bu, ada apa Bu? Boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh, tapi nggak bisa lama ya. Iya, ini Pak, saya kalau ada waktu, saya ingin yang ada akan dibicarakan sama Bapak. Oh, boleh, boleh, boleh. Apa nih yang ingin dibicarakan, Ibu? Iya, begini Pak, kondisi sekarang nih kan kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu ya, karena Ya, yang ingkar mau ke sekolah itu kan belum beres. Nah, hal ini dampak dari pembangunan bendungan Jati Gede ya, karena jalan lingkarnya itu belum beres, Pak. Nah, apabila hujan itu bisa berbahaya bagi anak-anak ya untuk berangkat ke sekolah. Nah, aduh. ini selalu dijadikan murid itu Kenapa nggak pakai laptop? berangkat ke sekolah itu tidak mau berangkat ke sekolah dengan alasan apa namanya jalannya susah dilalui, kemudian apalah gitu. Nah, ya seperti itu yang ingin saya obrolkan ke Bapak itu. Oh, ya berarti jadi murid Ibu itu nggak belajar di sekolah karena terkendala jalan yang longsor itu kan ya? Selain itu Iya, ada lagi Bu? Selain eh, jalan yang longsor gitu-gitu, ada lagi nggak? ada Selain itu? Pak. Ya. Saat ini saya mau mencoba gitu cara belajar daring, tapi itu kayaknya kurang efektif Pak. Oh, Ada juga gitu Pak terkendala dengan HP mungkin sinyal atau kuota. Nah ini yang bisa menyebabkan motivasi belajar siswa itu jadi menurun gitu Pak. nah terus apa yang ingin Ibu dapatkan dari ini kira-kira? Iya, jadi yang saya inginkan itu murid-murid itu yang terdampak bendungan Jati Gede itu bisa memiliki motivasi belajar ya meskipun terkenal dengan jalan yang belum selesai gitu ya mereka Ya, tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah itu Pak maksudnya. oh, ya berarti murid-murid supaya supaya belajar ya. Jadi mungkin supaya belajar, tetap belajar itu berarti harus belajar di rumah atau kalau gitu mah ya Bu, karena nggak bisa berangkat ke sekolah kalau gitu. Terus gimana selanjutnya Bu? Iya sih ya. Iya ya Pak ya, supaya jadi saya berpikir nih, supaya motivasi belajar mereka tinggi itu supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru, jangan sampai nanti si anak itu kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran itu menjadi tertinggal dengan murid yang belajar di sekolah juga gitu. Oh iya ya. Oke 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 oke. Nah, eh, mungkin dari pengamatan Ibu ini mah nih, saya mau sedikit bertanya. Dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi itu seperti apa? Tadi yang dikatakan kan motivasi itu, Iya. eh, murid yang punya motivasi itu seperti apa kira-kira? Hmm. Kalau menurut saya ya Pak, yang dikatakan dengan eh, murid dikatakan bisa memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka merespon di grup WhatsApp, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru gitu Pak maksudnya. Oh, jadi aktif gitu menurut Ibu, jadi aktif ya, sering bertanya dan apa ya, mengerjakan tugas, aktif bertanya, terus respon mungkin kan gitu. Terus selain itu ada lagi nggak Bu? Eh, Apalagi ya Pak, mungkin bisa dengan cara memiliki buku catatan materi di bukunya gitu. Ya, 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 ya. Terus kira-kira nih saya mau nanya ini ya, untuk kan tadi ada yang aktif bertanya, mengerjakan tugas dan mencatat. Ya. Yang ideal ini mah menurut Ibu yang ideal itu seperti apa? eh Beragam sih Pak ya, kalau dirata-ratakan di angka 5 bingung juga sih Pak.
Oh, bisa di angka 5 ya. Iya, Pak. Terus kenapa angka 5? Apa itu kendalanya bisa Ibu menilai angka 5 itu dari 1 sampai 10 kok bisa angka 5 gitu? Iya, iya. Kenapa itu? Ya, karena menurut saya, kenapa ada di angka 5 itu karena satu itu dengan adanya faktor keluarga ya Pak ya, kan kita anak itu beragam Pak. Ada yang istilahnya mampu dan tidak mampu gitu Pak. Terus masyarakat yang menengah ke bawah, kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh. Seperti siswa itu nggak punya HP, kemudian ada yang punya HP terkenalah sinyal yang jelek, ada yang punya HP tidak punya kuota. Nah itulah Pak yang menjadi masuk Iya, kenapa iya, saya iya. punya tingkat nilai dari 10 hanya angka 5 itu Pak. Berarti susah ya kalau ke angka 10. Berarti kalau Bu Dewi itu kira-kira untuk kalau biar meningkat itu kira-kira di level berapa ini? Untuk motivasi belajar tadi itu. Ya dari rentang 1 sampai 10 ya minimal lah bisa sampai 7 gitu Pak. Ya 7 juga sudah baik mungkin Pak. Kira-kira apa itu kalau mau mencapai 7 itu kira-kira yang bisa Ibu lakukan ini mah? Yang bisa Ibu lakukan kira-kira apa Bu? Biar mencapai angka 7 itu. Iya, eh sebenarnya itu ya yang saya pikirkan. Mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring, jadi si guru itu Mhm. ya bisa datang dipusatkan di beberapa tempat, contohnya di mana gitu yang bisa menjemput tugas-tugas mereka gitu, Pak. Contohnya mau di masjid atau mau di madrasah atau mungkin di balai desa seperti itu. Nanti yang khusus daerah sana gitu, saya akan yang pokoknya harus ada pendamping ke sana gitu, Pak, maksudnya. Oh, berarti itu rencana Ibu seperti itu ya. Nah, Iya. perlu guru pendamping di tempat yang di sana nggak Bu itu? Kalau menurut saya sih perlu banget, Pak, untuk, apa, mendampingi siswa gitu ya, mengambil buku-buku atau tugas-tugas, mengumpulkan tugas anak itu perlu banget, Pak, untuk pendamping gitu, Pak. Berarti kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana Bu? Mengumpulkan guru-guru mungkin, Pak. Yang pertama kalau menurut saya kalau seperti itu, yang pertama mengumpulkan guru-guru dulu nih, Pak, ya. Hmm. Kemudian untuk yang keduanya bisa kita berkoordinasi dengan, kita semua para guru dan membahas guru pendampingan belajar, di mana yang punya, murid itu yang berjarak jauh gitu. Bisa bisa belajar dengan jarak jauh itu maksudnya gitu, Pak. Terus apa lagi Bu? Selain itu ada lagi nggak selain itu? Kalau menurut saya sih, Pak, bisa juga mungkin mengkelompokkan murid yang berdampak bendungan sesuai zonasi atau saya contohnya gini, menghubungi Bapak Kepala Desa setempat atau RT atau RW. Mungkin kan biasanya di situ ada beberapa siswa saya kumpulkan tapi melalui Kepala Desa dulu mungkin Pak bisa kayak gitu gak? Oh iya, iya. Nah, itu kan mungkin rencana Ibu ya. Iya. Kira-kira kapan hal-hal itu eh, rencana Ibu itu bisa dilakukan kira-kira kapan itu Bu? Ya pokoknya saya rencana ini saya akan secepatnya dalam minggu-minggu sekarang gitu harus secepatnya dilakukan. Kalau tidak dengan demikian nanti kasihan sama anak-anak yang tidak bisa belajar dan mengikuti pembelajaran daring seperti biasa, Pak. Hmm. Terus siapa lagi yang bisa yang dapat membantu Ibu itu siapa lagi selain dari itu untuk apa melakukan hal itu siapa lagi kira-kira? Ada lagi Hmm, nggak? ada sih menurut saya mungkin para wali kelas bisa membantu, Pak. Hmm. Ya, ya, ya. Nah sekarang mungkin yang terakhir aja ini mah kan tadi udah kita apa dari awal anak-anak ke sekolah kan gitu ada bendungan itu terus sekarang sudah ada rencana dan untuk eh, menurut Ibu ini dari hasil obrolan ini apa yang dapat yang
didapatkan oleh Ibu kira-kira? Ya, yang dari obrolan saya sama Bapak itu, ya saya mendapatkan obrolan ini adalah pencerahan dari yang pertama pencerahan dari Bapak ya awalnya, saya merasa kebingungan sekali Pak, harus berbuat apa dengan kejadian ini supaya murid-murid saya itu terkena dampak bendungan gitu, bisa belajar dengan seperti biasa mereka daring di sekolah. Nah, karena saya melihat mereka memiliki semangat belajarnya meskipun belajarnya jarak jauh gitu Ya. dan meskipun secara berkelompok dan menugaskan guru pendamping seperti itu Pak gitu. Oke lah kalau begitu. Kita ketemu lagi aja minggu depan ya untuk mendengar cerita Ibu ini, cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat itu eh, kita lihat minggu depan ya. Iya, Sampai ketemu aja minggu depan. Gitu aja Bu. iya. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteu, udah. Teteng. Beres ya. Ada yang ini nggak ada yang kurang nggak ini kira-kira? Ini laptop saya tuh mati. Oh, tuh. Ini cukup satu percakapan aja atau gimana ya? Atau dibalik? Dibalik mungkin. Sekarang gantian ya? Gantian dulu Bu. Yap. Yap. Enggak tadi pas di awal itu gimana? Gantian kita. Iya, gantian. Oke. Mangga Pak. Yap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Sarip. Gimana Pak? Ada apa? Terima kasih Bu sudah ada bisa meluangkan waktu Bu sebentar. Iya. Begini Bu, kondisi sekarang ini kan menjadi tidak menentu ya, karena mungkin hujan deras itu kan. Nah, terus anak-anak yang daerah sebelah sana, sebelah Nangerang itu sebelah 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 Nangerang sebelah Nangerang itu kan ada bendungan Bu, jadi nah kalau hujan besar itu anak-anak nggak bisa ke sekolah. Anak-anak nggak bisa ke sekolah Bu, jadi itu kalau dilanjutkan itu menjadi bahaya juga gitu kan. Jadi anak nggak bisa ke sekolah itu kan dan menjadi alasan anak juga untuk tidak berangkat ke sekolah. Akhirnya kan anak-anak di rumah pun mungkin kan tidak belajar Bu. Nah itu jadi yang ingin diobrolin itu bahwa anak-anak tidak ke sekolah gitu, dan ketika tidak di sekolah di rumah pun anak-anak ya tidak belajar kan gitu. Itu gimana Bu? Oh Itu gitu. mungkin. Oh gitu ya. Jadi murid-murid Bapak itu nggak sekolah karena terkendala jalan itu gitu? Saat ini mungkin kami mau mencoba dengan cara daring Bu, dengan cara daring. Jadi yang tapi kayaknya kurang efektif karena ada murid yang terkendala HP, ada yang nggak punya HP, ada yang punya HP sinyalnya jelek, ada yang sinyalnya yang HP-nya bagus nggak ada kuota. Nah jadi hal ini menyebabkan motivasi ya Bu, motivasi belajar siswa itu jadi menurun gitu. Itu Bu. Jadi motivasi siswa itu jadi menurun. Oh begitu ya Pak.
Kita cuma punya waktu pendek nih Pak dalam obrolan ini. Nanti apa yang ingin Bapak dapatkan gitu? Ya, karena saya ingin sekali mungkin murid-murid itu yang dari Nangerang itu yang terdampak dari jembatan, jadi memiliki motivasi ya Bu, motivasi belajar yang tinggi meskipun terkendala jembatan itu gitu Bu. Jadi jadi walaupun terkendala jembatan itu, eh, mereka mempunyai motivasi yang, motivasi belajar, ataupun mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah gitu kan Bu. Jadi walaupun mereka tidak datang ke sekolah, mereka tetap belajar gitu Bu. Gitu Oke. Bu. Oke, supaya murid Bapak itu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya Pak maksudnya? Iya, jadi supaya motivasi belajar itu tinggi gitu, supaya dapat mengerjakan, mengumpulkan tugas gitu yang diberikan oleh guru. Jadi jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran itu menjadi tertinggal Bu. Jadi kan murid-murid nggak sekolah itu kan jadi, eh, mereka jadi tertinggal gitu pembelajarannya, dan muridnya lain juga saat ini pembelajaran secara daring Bu. Oh gitu. Gitu Bu. Oke, nah kalau dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa Pak? Apa ya? Murid yang dikatakan memiliki motivasi itu mungkin untuk belajar secara daring, apabila mereka merespon di grup, kan ada grup WhatsApp Bu, kita ada grup WhatsApp Bu, jadi mereka Oh, itu bertanya maupun mengerjakan tugas itu yang diberikan itu, jadi respon gitu di grup WhatsApp itu Bu. Jadi nggak santai gitu, jadi mereka itu baik bertanya maupun mengerjakan tugas itu di sana gitu Bu. oke. Jadi aktif gitu ya Pak. Jadi sering Ya, bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi Pak gitu? Ada lagi nggak selain itu? apalagi ya, mungkin catatan materinya di bukunya gitu. Jadi eh, catatan yang ada di buku itu mungkin kan menjadi materi gitu kan. Mungkin itu. Oke, nah dari 4 ciri yang aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi, yang idealnya itu yang seperti gitu ya. Nah, kalau yang ideal di angka dari 1 angka 10, sekarang murid Bapak yang belajar dari 1 sampai 10 berada di posisi yang mana tujuan motivasi belajar yang tadi itu, Pak? Beragam sih Bu. Jadi gimana ya kalau dikira-kira mungkin ya. Kalau dikira-kira, bukan dikira-kira, dirata-ratakan gitu kan, ada yang tinggi, ada yang ya rendah sekali gitu. Ya kalau dirata-ratakan ada di angka 5 mungkin Bu. Bingung juga sih soalnya beragam Bu. Biasa, kalau menurut saya kan dirata-ratakan dia ada angka 5 gitu. Oh, posisi di angka 5 itu ya menurut Bapak itu kendalanya sehingga di angka 5 itu kenapa, Pak? Ya mungkin faktor keluarga gitu kan, lingkungan. Ini lingkungan yang berpengaruh itu Bu. Ada juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek dan tidak punya kuota, itu banyak lah Bu faktornya, ya diantaranya faktor keluarga dan lingkungan gitu Bu. Gitu Bu. Banyak juga ya tantangannya. Iya Nah, Bu. oke nih Pak Sarip, kalau di Ya, angka 10 seperti agak susah ya. bisa Kalau Bu. Pak Sarip di sini murid-muridnya berada di level berapa kira-kira untuk motivasi belajar yang tadi itu seperti itu, Pak? Aduh, ya mungkin dengan kondisi seperti ini mah di angka 7 juga sudah baik Bu. Jadi kalau kondisi seperti ini mungkin di angka 7 aja udah baik gitu. Oh, gitu ya. Nanti apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 7 itu, Pak? Nah, itu yang saya pikirkan, Bu. Sebenarnya itu yang saya pikirkan, biar biar anak itu, eh,
kondisinya itu minimal mencapai angka 7 lah Bu gitu. Saya sebenarnya itu yang saya pikirkan dari kan diratakan tadi 5. Nah, saya pikirkan itu pengen menjadi angka 7 gitu. Jadi yang saya memikirkannya seperti itu mungkin Bu. Kalau dari pengamatan Bapak, rencana murid-murid Bapak ini yang diperlakukan seperti saat belajar daring nanti, supaya untuk mereka belajar secara aktif, kayak mencatat dan mengerjakan tugas tuh apa aja, Pak? Ya, sebenarnya mungkin kan ada guru Bu yang mendampingi gitu kan. Saat mereka belajar daring itu ada yang mendampingi, terus bentuknya bisa berkelompok gitu kan, di sana berkelompok di salah satu tempat. Jadi banyak sih Bu. Jadi ada guru yang mendampingi Bu saat mereka belajar daring itu Bu. Oh, gitu. Bapak perlu nggak guru pendamping kayak gitu untuk di tempat pembelajaran seperti itu? eh Ya, guru pendamping dan tugasnya mungkin menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah, Bu. Eh, jadi yang tidak bisa datang ke sekolah di Nangerang itu bisa kita kan dikumpulkan di salah satu tempat gitu kan. Karena ya bisa di balai desa atau di sekolah yang madrasah atau di majelis ya. Pokoknya dikumpulkan di suatu tempat mungkin Bu. Jadi nanti guru pendamping itu tugasnya itu menemani belajar gitu, yang tidak bisa datang ke sekolah. Jadi kalau satu orang kan agak ini Bu. Jadi mungkin harus dikumpulkan itu tadi Bu, dikumpulkan di suatu tempat. Kemungkinan yang nanti dapat Bapak lakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu, Pak? Apa ya? Mengumpulkan guru-guru dulu mungkin Bu untuk berkoordinasi. Jadi membahas guru pendamping belajar, jadi murid yang belajar jarak jauh itu. Jadi apa? Mengumpulkan guru dulu, berkoordinasi dulu dan membahas untuk guru pendamping belajar di tempat yang tidak bisa yang tadi yang di Nangerang itu gitu, yang Oh. jarak jauh itu Bu. Nah, selain itu ada lagi nggak? Ya paling yang mengelompokkan murid mungkin Bu. Jadi yang terdampak dari jembatan itu sesuai zonasi dan menghubungi kepala desa. Karena kan di Nangerang itu ada kebun kawung ke sana itu kan, jadi nanti dijonasikan gitu. Ada yang di daerah kebun kawung, ada di daerah Nangerang gitu kan. Jadi nanti untuk apa mengelompokkannya bisa menghubungi kepada kepala desa atau setempat. Jadi biar yang anak sekolah SMA yang nggak bisa ke sekolah dikumpulkan di desa gitu, bisa aja gitu Bu. Jadi dikelompokkan sesuai zonasi. Jadi nggak yang dari Kebon Kawung nggak kena ngerang Bu. Jadi karena jauh. Jadi biar nanti ada guru pendamping juga ke sana gitu. Itu mungkin Bu. Oh, nah, kira-kira hal apa tersebut bisa dilakukan apalagi gitu maksudnya? Hal ini akan bisa dilakukan Ya, kapan? Jadi yang barusan Bapak bicarakan sama saya kira-kira kapan bisa dilakukan gitu? ya mungkin minggu minggu ini ya kali Bu. Ya harus cepatnya sih, karena yang di sekolah kan ini yang di sekolah kan udah belajar, nanti kan ketinggalan juga. Jadi saya kalau usahakan minggu-minggu ini, terus intinya adalah ya secepatnya aja Bu. Jadi biar biar sama-sama belajar juga gitu. Gitu Bu. Nah, terus siapa dong yang membantu Bapak nanti? Oh, untuk membantunya itu ke wali kelas, nanti nanti di data dulu dari wali kelas itu yang siswa yang dari Nangerang siapa aja gitu kan, yang dari Kebon Kawung. Jadi kan nanti para wali kelas itu untuk membantu saya Bu. Oke, baiklah. Nah, di penghujung pembicaraan kita ini,
Apa sih yang Bapak dapatkan dari obrolan ini? Wah, ya yang saya dapatkan dari obrolan ini mungkin pencerahan aja, Bu. Jadi yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa gitu kan, supaya murid-murid yang terdampak jembatan yang daerah Nangerang, daerah Kebon Kawung gitu kan, itu supaya eh, masih memiliki semangat belajar gitu. Jadi nggak di rumah, oh karena nggak sekolah di rumah aja gitu. Jadi harus masih memiliki semangat belajar itu meskipun belajarnya jarak jauh gitu Bu, dengan cara tadi yang cara berkelompok dan dari sekolah menugaskan guru pendamping gitu mungkin Bu. Oke lah, Pak Sarip, hebat sekali ya kalau begitu. Ya, Kita bertemu lagi minggu depan ya Pak Sarip. siap Saya siap ingin siap mendengar dari cerita Bapak setelah koordinasi dengan rekan sejawat Bapak gitu, dengan siap teman-teman yang di sekolah. siap Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.